Apakah kutukan malaikat pada istri yang tidak mau melayani juga bisa berlaku bagi suami? Jadi ingat tulisan saya yang berjudul Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual, yang itu didasari kepada hadis yang secara tekstual berarti begini, idza da'a rajulun. Jika rojul atau sering diartikan laki-laki ya, dia itu meminta kepada istrinya dan istri menolak, maka dilaknat malaikat sampai subuh. Nah ini gimana nih? Karena kalau itu diartikan sebagai sebuah kepuasan seksual, kewajiban istri dan hak suami, jelas itu bertentangan dengan tujuan sebuah pernikahan itu. Karena itu coba kita lihat tentang hadis itu ya. Jadi kalau di dalam tulisan saya tadi, sahabat Bu Alim dimanapun berada bisa searching, judulnya Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual, termasuk di dalam buku Feminis Muslim di Indonesia. Di sana saya tuliskan bahwa dari sisi analisis bahasa, jika suami itu mengajak pada istri, ya, itu menggunakannya kata-kata da'a. Da'a yad'u itu dakwah, asal kata dakwah. Dakwah itu nggak boleh loh memaksa. Dakwah itu dengan cara yang santun. Jadi bayangkan ketika seorang suami itu mengajak istrinya dengan cara yang santun, lalu kemudian hadis itu sang istri itu menolak dengan menggunakan kata-kata aba. Kata aba ini digunakan oleh Allah untuk mengilustrasikan iblis menolak menghormati si Adam. Ilustrasinya begini nih, jika seorang suami mengajak dengan cara lembut, dengan cara tidak memaksa kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual, tapi istrinya itu menolak marah-marah seperti iblis menolak menghormati Adam, maka pasti sang suami akan berpikir, kenapa ya istri saya kok jadi begitu gitu? Apa salah saya? Sehingga kalau itu malam hari ya, dia akan selalu berpikir sampai nggak bisa tidur. Nah, kutukan malaikat itu dalam arti ini tadi suasana yang tidak nyaman antara suami dan istri, sehingga itu membuat seseorang galau, sehingga tidak bisa diartikan apa adanya secara tekstual. Kenapa? Kalau dalam tafsir Mubadalah banyak disampaikan oleh Kiai Fakihuddin ya misalnya ya, tentang konsep Mubadalah, kalau itu berlaku untuk suami juga berlaku untuk istri. Artinya ketika istri juga menginginkan, lalu suaminya juga menolak marah-marah, padahal si istri mengajaknya juga dengan cara yang baik, tapi suaminya menolak, bisa jadi kutukan juga terjadi kepada suaminya. Karena dalam arti begini, si istri juga mikir, kenapa ya kok sekarang suami saya kalau saya rayu-rayu itu kok jadi memalingkan wajah, diem, dingin gitu, ada apa ya, kan begitu. Sehingga suasana galau, situasi relasi yang tidak nyaman itu juga akan terjadi pada keduanya. Karena itu penting untuk dipahami secara baik bahwa suami dan istri harus saling memahami tentang kebutuhan seksual masing-masing. Semoga ya suami istri itu nggak kutuk-kutukan gitu. Ini kadang-kadang ya itu dikutuk malaikat sampai subuh ya. Malaikat ini kadang-kadang kok kurang pekerjaan yang ngutuk suami istri gitu ya. Tapi teksnya memang begitu ya. Kalau saya menafsirkannya ya terjadi kegalauan lah antara suami istri itu dalam waktu tertentu. Dan memang kan tidak ada ya di teksnya itu sendiri akan marah seumur hidup, nggak ada. Hanya waktu tertentu aja gitu yang dipikirkan tentang kegalauan itu. Karena itu mudah-mudahan dengan memahami ini, sahabat Bu Alim dimanapun berada tidak kemudian memperlakukan ya pasangannya untuk memaksa melayani dengan menggunakan teks keagamaan. Jangan sampai kita menciptakan sebuah relasi seksual suami istri yang halal namun tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena penuh ancaman, dan kadang-kadang ancaman itu menggunakan teks keagamaan yang tidak ditafsirkan secara progresif atau punya perspektif kemanusiaan. Saya pikir itu. Terima kasih.